Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati dan memberi kami kesehatan sukacita pagi ini. Kami memohon Tuhan satu hari ini juga Tuhan selalu menyertai memberkati kami dan berikan kami kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Inilah kami Tuhan yang akan Tuhan sapa melalui kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, mampukan kami untuk selalu merindukan sapaan firman-Mu. Dan dengan firman ini kami akan semakin Tuhan kuatkan. Ampuni kami Tuhan, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pagi ini Senin 26 September 2022, renungan kita tertulis di 2 Korintus 4 ayat 14. Demikian firman-Nya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Di 2 Korintus 4 ayat 14 didok songonon. Allah huboto hami naung pahehehon Tuhan Yesusi, pahehehon ni ido nang hami rapon Yesusi, jala pajongjongon nado hami rapon hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pelajaran tersulit dalam hidup adalah memahami penderitaan. Banyak orang bertanya-tanya mengapa harus ada penderitaan di muka bumi ini. Jika Tuhan itu maha kuasa, bukankah baik adanya jika dengan kuasanya Ia meniadakan penderitaan? Saudara-saudara yang terkasih, Eden menjadi prototipe awal Tuhan bahwa Ia menciptakan kehidupan untuk tujuan kekekalan tanpa adanya penderitaan. Lalu, mengapa penderitaan itu muncul? Penderitaan ternyata konsekuensi logis dari pilihan manusia ketika memilih untuk tidak taat dan memberontak kepada Allah. Kematian menjadi hukumannya, dan penderitaan menjadi proses yang dialami menuju pada hukuman tersebut. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita bisa menemukan bahwa manusia telah salah paham tentang penderitaan. Penderitaan secara umum juga dipandang sebagai kondisi jauh dari Tuhan. Dosa telah menciptakan penderitaan. Maka, jika ingin bebas dari penderitaan, jangan berbuat dosa dan hiduplah dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu berarti ada perbedaan yang jelas bahwa mereka yang hidup dekat dengan Tuhan akan semakin jauh dari penderitaan. Sementara yang jauh dari Tuhan akan hidup penuh dengan derita. Namun faktanya, saudara-saudara yang terkasih, penderitaan tidak pandang bulu. Bahkan dalam banyak penilaian, orang yang hidup dekat dengan Tuhan justru mengalami penderitaan. Seorang tokoh yang bisa kita temukan di Alkitab termasuk Ayub. Hidup dekat dengan Tuhan, namun ia menderita. Hartanya ludes, anak-anaknya mati. Bahkan sampai istrinya berniat meninggalkannya dalam kondisi yang sakit parah. Saudara-saudara, mungkinkah meniadakan penderitaan? Jika tidak mungkin, lalu apa yang harus kita lakukan?
Saudara-saudara, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka semua manusia menjadi berdosa dan hidup dalam penderitaan. Dalam kondisi ini, kita memerlukan pemulihan agar kita kembali pada maksud awal Allah ketika menciptakan kehidupan. Jika karena ketidaktaatan Adam, semua manusia menjadi berdosa, maka karena ketaatan satu orang pula, yaitu Yesus Kristus, semua manusia dimungkinkan dipulihkan melalui respon percaya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Yesus Kristus menderita dan mati demi menyelesaikan persoalan dosa dan memulihkan kondisi manusia seperti rencana awal Allah ketika menciptakan kehidupan tersebut. Saudara-saudara, ini yang membuat Paulus memiliki keyakinan yang kokoh ketika ia membuat pernyataan bahwa kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara-saudara, apa yang membuat Paulus memiliki pemahaman yang demikian? Bagi Paulus yang memilih menjadi percaya kepada Yesus Kristus, pola pikirnya telah diperbaharui. Maka saudara-saudara, orang percaya memang tidak otomatis akan bebas dari penderitaan. Penderitaan akan tetap dialami selama masih menjalani kehidupan di dunia ini. Namun penderitaan tidak lagi menakutkan dan mengancam sehingga perlu dihindari atau ditiadakan. Saudara-saudara, penderitaan dipandang sebagai sebuah kewajaran dalam kerangka pengharapan akan janji jaminan keselamatan yang telah diperolehnya dalam Yesus Kristus. Maka dengan memandang pada penderitaan dan kematian Yesus Kristus, orang percaya mendapatkan penghiburan bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa penderitaan yang dialami tidak lagi menyakiti. Andai pun penderitaan tersebut membawa kematian, orang percaya yakin bahwa kebangkitan Yesus Kristus akan membangkitkan dia juga kelak ketika Yesus datang yang kedua kali. Maka saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu bagi Paulus dan semua orang percaya, bagi kita juga telah memperoleh anugerah dan kasih karunia dari Allah dan hidup dalam kasih karunia tersebut. Tubuhannya bejana tanah liat yang akhirnya akan hancur dan berganti dengan tubuh yang tidak bisa binasa pada saatnya nanti. Maka saudara-saudara, pilihlah percaya. Inilah yang membuat Paulus tekun dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua orang. Paulus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi semua orang tanpa terkecuali. Maka dia terus bersemangat dan memberitakan. Penderitaan tidak lagi menakutkan. Bahkan penderitaan bisa diposisikan sebagai konsekuensi logis dari memberitakan Injil kepada orang banyak. Penolakan pasti ada, pertentangan kadang tidak bisa dihindari. Namun Injil tetap diberitakan. Implementasinya bagi kita saat ini adalah sebuah inspirasi. Maka saudara-saudara, mari memberitakan Injil karena percaya, bukan hanya karena tahu. Mari biarkan berita Injil mengubah paradigma kita terhadap segala hal, termasuk penderitaan. Penderitaan yang bisa menuju kematian hanyalah sebuah pintu menuju kehidupan kekal yang sudah dijanjikan dan dijamin kepastiannya. Amin. Selamat merenungkan firman Tuhan dan mari termotivasi dengan kebenaran firman-Nya.
Selamat berkarya. Shalom.